Setiap hari ketika sampai di rumah, dia memanjat pintu seperti seorang pencuri, dan setelah masuk, dia tidak pernah menyentuh tanah. Ia hanya bisa bergerak dengan lancar di dalam rumah, dengan memanjat dinding menggunakan peralatan dan perabot. Karena memiliki rasa takut alami terhadap tanah, Lisa menjadi tukang membersihkan jendela gedung tinggi setelah dewasa. Namun dia tidak pernah menyangka hal ini hampir merenggut nyawanya. Pada hari itu, saat Lisa hendak pulang kerja, dia tiba-tiba menyadari tombol lift mengalami kerusakan. Ia hanya bisa pulang dengan selamat jika petugas keamanan mengaktifkan saklar darurat. Jika tidak, dia akan terjebak selamanya di ketinggian 100 meter. Namun, tepat ketika lift hendak mencapai atap, sekelompok perampok tiba-tiba menerobos masuk ke ruang keamanan. Para penjaga yang tidak siap itu langsung ditembak mati. Setelah para penjaga tewas, tidak ada lagi yang mengoperasikan saklar itu. Lift tersebut juga mengalami pemadaman listrik dan berhenti di depan sebuah perusahaan energi di lantai 50. Dan perusahaan energi inilah yang menjadi target para perampok tersebut. Setelah menguasai sistem pengawasan gedung, pemimpin perampok membawa beberapa orang ke pesta perusahaan tersebut. Mereka tidak menggunakan kekerasan, tetapi memasangkan alat bantu pernapasan khusus. Kemudian pemimpin itu menekan sebuah saklar dan melepaskan gas beracun dari tengah aula. Tabung-tabung gas ini telah ditempatkan sebelumnya oleh orang-orang mereka yang menyamar sebagai pelayan. Saat gas menyebar, orang-orang mulai kesulitan bernapas dan segera jatuh pingsan ke tanah. Namun kemudian mereka memasang alat bantu oksigen pada para eksekutif perusahaan dan berhasil menyadarkan mereka. Tujuan mereka adalah untuk memaksa orang-orang ini memberikan kata sandi berangkas dan mengambil kekayaan perusahaan yang bernilai ratusan miliar dolar. Melihat pemandangan itu, Lisa sangat ketakutan. Namun, terjebak di ketinggian 100 meter, dia tidak bisa pergi karena terlalu jauh dari tanah. Sekeras apapun dia berteriak minta tolong, para pejalan kaki di bawah tidak bisa mendengarnya. Di saat kritis itu, dia mengeluarkan cairan pembersih dari kotak peralatan dan mengoleskannya secara merata pada kaca, lalu membakarnya dengan korek api. Saat kobaran api semakin membesar, orang-orang di darat juga melihat sinyal bahaya yang sangat besar ini. Tentu saja, ini juga mengungkap posisi Lisa. Tak lama kemudian, pemimpin itu menemukannya dengan mengikuti cahaya api. Tanpa diduga, orang tersebut ternyata adalah rekan kerja Lisa, yaitu Jimmy. Keduanya telah bekerja bersama sepanjang hari, dan sepulang kerja, dia merampok bosnya. Jimmy tidak berlama-lama dengannya, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan saklar lift. Bersiap untuk menangkap Lisa di atap. Melihat dirinya semakin dekat ke atap, Lisa langsung mengeluarkan obeng dan merusak salah satu kerekan. Tetapi kerekan yang lainnya masih utuh. Akhirnya, seluruh lift tergantung pada sudut 45 derajat sebelum berhenti. Lisa hampir terjatuh, tetapi sebelum Lisa sempat menarik napas, dia melihat para perampok itu sedang mengalami konflik batin. Jimmy membunuh seorang perampok yang ingin berhenti dan melemparkannya keluar jendela. Dia secara tidak sengaja jatuh ke derek. Beban lebih dari 100 pon ini membuat derek yang sudah tidak stabil itu dengan cepat turun beberapa meter. Lebih buruk lagi, keributan besar ini kembali membuat Jimmy waspada, dan dia segera menuju ke arahnya. Namun, Lisa sudah tidak panik lagi. Dia perlahan mengambil pistol di samping perampok itu, bersiap untuk memecahkan jendela, dan masuk untuk melawan Jimmy sampai mati. Namun Jimmy yang licik tidak memberinya kesempatan. Sebaliknya, dia menggunakan nyawa teman Lisa untuk mengancamnya agar menembak para pejalan kaki di tanah. Karena pada saat itu, polisi telah mengepung gedung tersebut dari bawah dan atas. Hanya dengan cara inilah Lisa akan disalahpahami oleh polisi sebagai kaki tangan para perampok. Maka polisi akan menghabiskan lebih banyak energi untuk menanganinya.